Oke, halo Kak Rani, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Ya, sebelumnya Kak, perkenalkan ya, aku itu Rahma Afifa. Hari ini aku bakal jadi temen buat curhat nih gitu ya. Atau misalkan kita bakal ngomong-ngomongin tentang hal-hal yang mungkin menjadi keresahan tersendiri gitu nih buat Kak Roni gitu Kak. BTW Kak, ada yang pengen Boleh. diceritain gak sih hari ini? Oh, boleh. Jadi sebenarnya emang pengen cerita juga sih gitu kan. Saya sengaja. Jadi saya tuh ada sedikit masalah gitu. Masalahnya itu banyak banget kerjaan yang numpuk gitu di kerjaanku tuh. Awalnya sih saya kira itu karena saya suka banget kalau menunda-nunda kerjaan tuh. Saya suka mengerjakan tuh di deadline waktu baru saya ngerjain. Jadi banyak tugas kerjaan yang menumpuk. Jadi keteteran lah gitu. Oke, berarti aku menyimpulkan gitu bahwa Kak Roni mengalami apa ya, kayak sesuatu yang disebut sebagai prokrastinasi gitu ya, menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Iya iya mungkin itu ya. Karena menurut aku tuh jadi kebiasaan ini kan kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk Mm-mm. jadi sebuah masalah gitu di hidup aku, jadi kerjaan keteteran, Hmm. bukan satu dua, banyak lah kerjaan yang keteteran, jadi gak sempet dikerjain, jadi gitulah, jadi gak bisa dikerjain, jadi susah lah gitu mengatur waktunya tuh, susah karena apa, karena saya sering menunda-nunda gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalkan aku iniin kayak prokrastinasi ini bagian apa ya, hal yang negatif gitu ya Kak buat diri Kakak sendiri. Ya, jadi hal negatif gitu, jadi ke Mm. diri sendiri. Nah itu. Kalau menurut Karoni sendiri nih, menunda-nunda kayak gitu, apakah emang cuma negatif buat diri sendiri aja, atau mungkin buat orang lain tuh ini berpengaruh gitu? Sebenarnya berpengaruh ke orang lain juga sih, karena kan eh, ada beberapa kerjaan yang orang lain eh, harus eh, harus ini dari aku dulu gitu, dari saya dulu, Hmm. dari saya kalau selesai baru orang lain gitu. Ya, ada hal-hal lain yang bergantung pada diri saya gitu. Kerjaan orang lain bergantung pada kerjaan saya gitu. Jadi sangat berpengaruh ke orang lain juga, bukan hanya ke saya gitu. Oke. Nah, Kak, misalkan Kakak ya eh, kita asumsikan punya satu kondisi yang menunda-nunda pekerjaan tadi. Ketika Kakak melakukan hal itu, apa sih yang Kakak rasain gitu? Perasaan ketika melakukan penunda-nundaan kerja. Kalau pas menunda-nunda, Hmm. pas menunda-nunda mah saya ya gak ngerasain apa-apa sebenarnya Hmm. gitu. Tapi setelah saya sadar bahwa kerjaan banyak karena menunda-nunda, itu saya jadi kepikiran gitu gimana cara ngerjainnya, tugas sebanyak itu gitu kan. Hmm. Jadi malah bingung gitu, ngerjainnya bingung, otak mungkin pusing kan gitu. Iya, oke. Mau numpuk gitu. Hmm. Kalau sejauh ini apa sih yang udah Kak Roni coba lakuin buat menyelesaikan permasalahan ini gitu? Sejauh ini mungkin saya mengerjakan, kalau ada kerjaan ya saya kerjain dikit-dikit gitu. Nggak saya harus menunggu deadline, enggak. Tapi ya dikit-dikit lah, nanti juga selesai gitu. Ada selang waktu ya kerjain gitu. Gitu, nggak banyak banyak istirahat lah gitu. Tapi istirahat kalau udah selesai gitu. Itu sih salah satu mungkin ya yang udah saya lakukan. Kalau itu menurut Kak Roni efektif nggak sih dengan cara tadi nyicil gitu kan dikit-dikit efektif nggak? Ya menurut saya ya cukup efektif juga, karena
ya setidaknya dikerjain kan kalau Ya. sedikit-sedikit gitu. Oke, oke, bener sih. Itu aku paham banget ya gimana kayak perasaannya ketika menunda pekerjaan. Mungkin terutama ketika ini ya, ketika setelah menundanya itu mungkin ya yang agak menyebalkan gitu kan. Ketika kita paham, oh gara-gara kita menunda-nunda ternyata kita jadi kayak gini nih, stres kah? Atau mungkin tadi ya, karena deadline-nya mepet, akhirnya ya seadanya gitu ngerjainnya. Dan Iya tadi betul. dan tadi tuh ketika Karoni menyampaikan apa sih yang udah dilakuin gitu kan. Tadi aku mengapresiasi sekali dengan progres gitu kan. Mulai dari mencoba untuk menyicil tugasnya itu seperti apa gitu. Terus juga mencoba untuk menjauhi deadline gitu kan. Kayak gitu. Itu udah bagus banget sih Kak. Nah kalau udah seperti ini mungkin tadi menunda-nunda masalah yang menjadi permasalahan awal, menunda-nunda pekerjaan yang menjadi permasalahan awal tadi, apakah masih jadi permasalahan nih buat Karoni kalau misalkan udah mencoba dengan teknik menyicil tugas? Hmm. Nah, ya lambat lah, sedikit sedikit enggak lah gitu kan karena setidaknya gitu kan nggak terlalu numpuk gitu kalau kita mengerjakan dikit demi sedikit kerjaan atau tugas kita gitu. Gitu. Berarti aku bisa ini Kak. Gimana? Iya. Gak ada suaranya. Gimana? Ya, iya kalau mengerjakan dikit sedikit setidaknya kita gak terlalu berat di akhir lah gitu sedikit membantu di awal lah. Oh, oke, oke, oke. Mungkin itu sih Kak, sebetulnya permasalahan Karoni ini menurut aku kita udah menyelesaikannya ya dengan cara gimana. Tadi Karoni betul banget udah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Kayak menyicil tugas, menjauhi deadline dan sebagainya. Tinggal ini aja mungkin Kak bagaimana Karoni bisa buat menjadikan itu satu kebiasaan baru gitu. Karena memang ya mungkin Karoni juga paham ya gimana kita membangun satu kebiasaan itu nggak mudah loh gitu. Mungkin itu yang harus lebih semangat buat bikin perubahan baru gitu. Oke, sebelumnya makasih banget nih udah ngebantuin gitu mencarikan eh, membantu berdiskusi lah gitu untuk perihal masalah saya. Mungkin Ya, saya ucapkan terima kasih. oke Kak, makasih juga. Sampai bertemu. Tapi kita jangan bertemu lagi sih. Cukup aja kalau misalkan ada permasalahan lain. Semoga bisa terselesaikan juga. Oke Kak, aku Oke. Rahma Afifah ya sebagai teman bicara Kakak hari ini. Ngucapin makasih banget. Kak Roni udah mau bercerita juga memberikan berbagai macam perspektif gitu kan tentang permasalahannya. Oke, selamat Oke, sampai jumpa. udah Dah. jumpa sekarang.